dihubungi ya oleh Vena mengenai membahas gimana nih kalau di tahun politik gitu ya, apakah investasi menjadi seram atau seperti apa ya. Jadi saya coba mengelaborasi ya untuk memberikan suatu ya paling tidak beberapa hal ya. Karena memang kalau kita bicara banyak hal luas sekali, tetapi paling tidak ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi sudut pandang gitu bagi teman-teman, baik untuk perspektif ketika teman-teman mau berinvestasi atau bahkan berbisnis sehingga tahu di dalam dunia ekonomi kaitannya politik ya yang kali ini diwakili oleh pemilu Pilpres ya tahun 2024 ini dengan kondisi ekonomi seperti apa ya. Ini seperti ini kita mulai dulu ya dari dampak pemilu terhadap investasi ya. Jadi investasi ini nggak cuma kita bicara investasi di pasar modal, tapi secara keseluruhan. Investasi misalnya investor mau membangun pabrik ya, investor dari China misalnya mau bangun pabrik, investasi ke Indonesia, pastinya mereka akan melihat siapa yang menjadi pemangku jabatan. Ya, ketika ada perubahan, pastinya tentu mereka akan berpikir lah gitu. Nah, jadi ada tiga dampak utama ya dari pemilu terhadap investasi. Yang pertama itu volatilitas di pasar keuangan ya. Salah satunya misalnya pasar saham, obligasi, dan sebagainya. Termasuk juga yang biasanya hari-hari ini kita lihat ya pelan-pelan tapi pasti dampaknya pelemahan mata uang rupiah. Gitu. Jadi ada volatilitas di pasar keuangan. Kenapa? Karena ada ketidakpastian dari pemilu ini bisa mengakibatkan fluktuasi. Kayak gitu. Terutama di pemilu 2024 ini di mana akan terjadi kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar pasti sih, presidennya baru lah kurang begitu. Presidennya baru. Kalau 2019 waktu itu Presiden Jokowi melanjutkan ya periode kedua. Nah, sekarang ini kan akan baru sehingga para pelaku ekonomi ini melihat dulu seperti apa gitu. Nah, ini membuat ketidakpastian. Kebijakannya nanti seperti apa? Apakah seperti Pak Jokowi dulu ke pemerintahan sebelumnya atau berubah atau seperti apa? Itu yang membuat adanya volatilitas. Dan yang kedua ini perubahan iklim investasi. Ya, ini biasanya di sektor real ya, di dunia industri, bisnis langsung. Ini pemilu bisa berakibat kepada perubahan kebijakan dan regulasi yang mengakibatkan perubahan di dalam industri dan bisnis. Kayak gitu. Misalnya nih, kalau di Indonesia yang paling Indonesia itu kan bisnis yang salah satu hot topic ya di antara negara-negara lain adalah natural resources ya atau sumber daya alam. Kita tuh kaya akan batu bara, nikel dan sebagainya. Nah, apakah nanti kebijakan pemerintah yang baru akan seperti apa nih gitu? Misalnya kalau yang kemarin-kemarin kan nikel mentah nggak boleh diekspor langsung gitu. Ya, apakah nanti besok-besok semua nikel, baik mentah atau tidak mentah, tidak boleh diekspor langsung? Nah, itu juga kan pastinya akan berubah iklim investasinya, ya, mengakibatkan implikasi-implikasi. Yang berikutnya itu implikasi ekonomi global. Pemilu dapat menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian mata uang global sehingga menyebabkan fluktuasi nilai tukar. Contohnya apa sih gitu? Misalnya, kalau dulu-dulu tuh 10 tahun lalu ya, misalnya sekitar 2012, 2013 kalau tidak salah ya. Ini selalu eh, kita itu di dalam pemerintahan politik ya seringkali siapapun incumbent-nya gitu, selalu aja akan ada pro kontra, yaitu ketika menaikkan harga BBM bersubsidi kayak gitu. Nah, waktu itu saya ingat banget pemerintah menaikkan BBM bersubsidi gitu dan kemudian direspon negatif oleh pasar. Kenapa? Karena hal itu seperti pemerintah punya APBN tapi dibuat konsumtif masyarakat bukan sesuatu yang produktif gitu. Nah, itu membuat nilai tukar rupiah melemah dan sebagainya. Jadi ada implikasi makroekonomi yang membuat misalnya investor dari luar negeri cenderung untuk keluar dari Indonesia. Jadi ada tiga ya
dampak pemilu terhadap investasi, volatilitas di pasar keuangan, perubahan iklim investasi, dan implikasi ekonomi global. Ini yang pastinya akan mempengaruhi, termasuk bagi Bapak Ibu yang memang memiliki investasi di pasar saham, investasi di dunia real juga pastinya ya. Hanya sekarang tinggal kita melihat nih untuk menganalisa apa-apa saja yang kira-kira resikonya tinggi, resiko rendah seperti apa. Nanti di akhir saya akan juga memberikan sedikit eh, cara pandang unik lah gitu. Ini kok cara pandang aneh sih? Padahal kemarin-kemarin ini Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan tidak terduga, tetapi kok ada view seperti ini, tapi nggak apa-apa. Kita akan lihat nanti. Ya, kita balik dulu sebelum melihat, supaya kita bisa lebih jelas lagi melihat pemilu itu seperti apa kepada market, kepada pasar ya. Karena saya banyak ya, saya tangkap diskusi sama orang-orang banyak hal gitu, bahwa pemilu, ketika ada pemilu itu market cenderung turun gitu, cenderung down, cenderung ya bearish atau kalau kata orang market ya, cenderung mengalami tekanan. Nah, apakah seperti itu gitu? Karena mungkin banyak banyak yang orang awam takut misalnya kan kalau pemilu itu pihak A dan pihak B itu kayak saling clash gitu ya, saling berseteru panas di media sosial. Kadang-kadang kalau kampanye ya ada satu dua kasus sehingga itu oh karena hal itu ya pasar turun. Oh karena hal itu ya IHSG turun. Oh karena hal itulah karena misalnya dulu Jokowi dan Prabowo 2014. Oh karena hal itulah mungkin IHSG turun, rupiah melemah seperti itu. Nah, ternyata tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Tidak sepenuhnya benar. Walaupun memang ada kontribusi dari pemilu, tetapi ada kontribusi faktor X lain yang menyertai dalam 3 pemilu terakhir. Ya, jadi ternyata di dalam 3 pemilu terakhir, pemilu 2009, waktu itu masih 2009 ini putaran kedua, jelang putaran kedua untuk Pak SBY. 2014 waktu itu Pak Jokowi pertama kali naik 2019, yaitu pertarungan kembali Pak Jokowi melawan Pak Prabowo di mana dimenangkan oleh Pak Jokowi. Nah, saya perhatikan di 2009 di sekitaran tahun itu, 2014 di sekitaran tahun itu, dan di 2019 di kisaran tahun itu ada tekanan dalam ekonomi, ya. Nah, jadi ada tekanan. Ternyata memang bukan bukan karena Pak SBY, Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tapi memang sebenarnya environment-nya nggak bagus gitu. Dan akhir-akhirnya juga environment atau lingkungan ekonomi juga nggak bagus-bagus banget. Jadi 2009 itu ada global financial crisis ya, krisis ekonomi global. Di mana sih munculnya? Akarnya dari Amerika. Simpelnya waktu itu 2008 sebenarnya pecah besar gitu ya dan merembet ke seluruh negara di dunia ya termasuk ke Indonesia. 2008 simpelnya apa sih? Subprime mortgage artinya apa? Ada KPR di Amerika, KPR-nya banyak yang gagal bayar lah kurang lebih sehingga merembet 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 ke sektor keuangan dan jadilah krisis. Nah, pada saat itu sebelum sebelum pemilu itu ya market down, rupiah melemah. Di 2014 itu ada disertai dengan yang namanya taper tantrum. Waduh, apa lagi taper tantrum. Nah, jadi gini, waktu itu 2008 krisis global. 2009 pelan-pelan ekonomi global pulih dengan satu obat dari Bank Sentral Amerika. Obatnya apa tuh? Obat pemulihan krisis, yaitu dengan memangkas suku bunga acuan ya, benar-benar sampai 0% suku bunga acuannya, lalu dikasih diinjek dana dari bank sentral eh, itu untuk supaya ekonomi muter lah kurang lebih. Simpelnya gini, kalau ada kalau ada pasien di rumah sakit nih lagi sakit, biar buru-buru dia sembuh, dia dikasih obat, let's say misalnya obat morfin atau apalah hal-hal seperti itu ya, supaya dia agak mendingan, agak cepat gitu. Nah, ketika 2013 ekonomi global udah mulai bagus, tiba-tiba stimulusnya ya, bantuannya. Suaranya Coach Rapon tertutup.
Oke, tadi sampai mana ya Pak terakhir? Ya. Ya ketika ini yang 2000 taper itu, Oke, ya 2014 itu tapering. Jadi 14. waktu itu ketika ekonomi dunia sudah mulai pulih, ya suku bunga acuannya mulai dinaikin pelan-pelan gitu. Nah, itulah yang ditakutkan sehingga negara Indonesia, negara berkembang waktu itu masuk kategori namanya negara Fragile Five. Ada 5 mata uang terburuk di dunia termasuk rupiah. Itu menyertai itu 2013 sebelum pemilu gitu. Nah, di 2019 kalau teman-teman ingat, tahun sebelumnya 2018 ada yang cari gara-gara lagi. Yang namanya Presiden Donald Trump gitu. Dengan langsung frontal dia ngajak berantem sama China gitu. Oh, ini China menurut dia nggak boleh main sembarang ekspor ke Amerika produk ini ya. Langsung benar-benar mereka dikasih regulasi. Barang ini nggak boleh masuk, barang ini nggak boleh masuk gitu. Karena Cina nggak bisa ekspor banyak ke Amerika, manufaktur Cina jualannya kurang. Jualannya Cina kurang, sehingga mereka untuk beli batu bara dari Indonesia juga kurang. Jadi ekonomi Indonesia juga lemah. Nah, jadi pemilu di 3 pemilu terakhir ada tekanan ekonomi. Kebetulan bersamaan dengan pemilu ya. Maka kalau ada masalah ya, biasanya kan presiden, misalnya saya jadi presiden, ini lagi problem nih. Ah, udahlah, nanti sama yang gantiin saya aja yang mikir kayak gitu. Inilah yang namanya transisi. Masa transisi disertai masalah, problem, inilah yang membuat namanya volatilitas. Ketika ada tekanan ekonomi bersama dengan pemilu, maka pemerintah nggak bisa fokus melakukan strategi ekonomi yang efektif. Karena apa? Karena strateginya tinggal ngitung hari atau tinggal beberapa bulan lah gitu. Nah gitu. Jadi jalan ceritanya ketika kita memandang pemilu dan investasi seperti itu, ketidakpastian muncul. Jadi bukan karena eh, rusuh-rusuh misalnya potensi clash antara A sama B, partai A non B, tetapi ada problem yang biasanya berulang siklusnya 5 tahun dan problem ekonomi. Oke. Nah, ini saya kasih contoh pergerakan rupiah ya. Pergerakan rupiah. Waktu itu kan di pemilu Pak SBY periode kedua 2009, tadi saya sampaikan ada Global Financial Crisis 2008-2009. Nah, itu kita lihat ini rupiah itu waktu itu ya di 2008 stabil Januari sampai Oktober ya. Sama sih kondisinya seperti sekarang kan. 1 tahun sebelum pemilu. Rupiah pada saat itu masih, wah masih 9 ribuan gitu. Sekarang udah 15-16 ribu. Nah, waktu itu rupiah 9.200-an. Stabil. Nah, di Oktober itu, ya, berarti sama nih kayak bulan-bulan sekarang. Rupiah melemah tajam. Oktober terus dari 9.200 ke 12.400 ya. Di atas 12.000 gitu. Ya, 12.000 sempat menguat sedikit. Jadi rupiah itu dari 9.000 sampai masih di 2009 itu masih di ya 11-12 ribu lah gitu. Normalnya di 9.000. Jadi dari 9.000 ke 11.000 12.000 itu lumayan melemahnya, terdepresiasi istilahnya. Nah, itu baru di bulan April lah keluar pemilu dan ternyata setelah pemilu membaik, setelah pemilu membaik. Selain karena memang ekonomi globalnya sudah ibaratnya mereda ya, pasar juga melihat oh sudah ada presiden baru. Bukan presiden baru, sudah ada pemenang waktu itu melanjutkan Pak SBY. Sehingga akhirnya kondisi ekonomi kembali stabil. Nah, yang agak unik itu di tahun 2013, 2014 tadi sudah saya ceritakan mengenai taper tantrum, rupiah juga melemah. Nah, ini di 2013 awal itu sampai sekitar mungkin ya sama juga di bulan Juni, Juli ya. Itu rupiah 9.500 ya, 9.500 bulan Juni, Juli, Agustus mulai ya atau semester 2 2013 mulai rupiah kembali melemah ya setahun atau setahun sebelum pemilu 2014 naik sampai ke
12.000 lagi. Ya, 11.500, 12.000. Jadi ngulangin cerita 2009. Normal 9.000, 6 bulan atau 1 semester sebelum pemilu naik lompat jadi 12.000. 9.000 ke 12.000. Lalu itu yang saya tandain pemilu tuh di bulan Juni. Nah, yang menarik tidak seperti 2009. Di 2014 setelah pemilu ternyata rupiah melemah kembali. Wah, salahnya Pak Jokowi. Sekali lagi bukan politik, tapi saya menyajikan fakta. Karena memang pada saat itu, tekanan yang tadi saya bilang taper tantrum, itu kuat sekali pada saat itu. Jadi kondisi globalnya memang sangat-sangat kuat banget gitu. Sehingga terus sampai di 14.000 gitu. 14.000, 14, hampir 15.000 lah. Sampai 2015 gitu. Jadi di 2013, 2014 ya 2014 setelah pemilu rupiah kembali melemah begitu. Oke, kemudian 2018-19 kita lihat lagi ya sebagai contoh perang dagang Amerika dan Cina. Ya, pemilu waktu itu 2019 dan ini kebetulan di 2018. Saya ingat tuh Januari ya, pokoknya Januari 2018 itu Presiden Donald Trump benar-benar mulai menekan China. Saat itu dari 13.200 sampai ke 15.200. Itu 2018 Januari ya. Itu naik rupiahnya tuh melemah. Lalu pemilu 2019 April saat itu udah di 14.000 dan bagusnya terus ternyata setelah pemilu 2019 rupiah stabil. Rupiah stabil. Nah, kalau 2019 sama seperti 2009 gitu. Khusus anomali di 2015 karena memang tekanan yang namanya taper tantrum itu luar biasa banget gitu. Cuman mungkin 2020 kita udah tahu ya, kita nggak bisa bandingin apple to apple. Setelah itu ada COVID, artinya ya mau siapapun presidennya, atau siapapun pemerintahannya, COVID itu sesuatu yang sulit ya. Oke, nah jadi saya rekap dulu 3 pemilu terakhir. Pemilu 2009 diawali oleh Global Financial Crisis ya, dibayangi dengan tekanan itu. Setelah pemilu kondisi stabil rupiah ya. Ini kita nggak bicara kondisi sosial politik ya, tetapi bicara indikator-indikator ekonomi. Lalu di pemilu 2014 diawali atau dibayang-bayangi oleh kekhawatiran taper tantrum yang lama banget dari 2013 sampai 2015. Setelah pemilu kondisi rupiah masih melemah. Pemilu 2019 diawali oleh perang dagang Amerika-China yang berpengaruh sama Indonesia karena Indonesia adalah negara pengekspor batu bara ya, mempengaruhi juga demand-nya. Nah, setelah pemilu kondisi mulai stabil karena memang perang dagang Amerika-China juga sudah mulai mereda sih di 2019 akhir lah gitu. Ya, tapi memang kita nggak bisa bandingin lagi karena ada faktor extraordinary tahun 2020 yaitu COVID. Oke. Lalu kalau kita lihat kondisi saat ini seperti apa sih? Ya, jelang pemilu 2024. Ternyata ada problem yang kurang lebih mirip-mirip sama seperti 2009, 13 sama 19. Yang pertama dari global tuh ada tekanan. Ya, jadi sekarang itu kan 2023 itu kita itu di dunia ya di Amerika, Bank Sentral Amerika, termasuk Bank Indonesia, kita itu sudah menaikkan suku bunga berkali-kali ya, karena inflasi yang tinggi. Suku bunga udah tinggi. Cuman saat ini semua bertanya-tanya, kapan Bank Sentral Amerika akan selesai gitu. Kapan gitu. Kemarin September selesai, ya, katanya sampai Oktober, kayaknya masih ada satu lagi gitu. Nah itu tuh, itu yang membuat kapannya itu tuh yang membuat volatilitas pasar sehingga rupiah pun jadi melemah dan kemarin secara tak terduga ya di pekan ini Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya gitu. Sebenarnya itu sesuatu yang bagus bagi market, bagi pasar keuangan karena dia Bank Indonesia mampu meredam lebih dahulu supaya jangan rupiah lebih melemah kayak gitu. Tetapi inilah yang membayangi kondisi saat ini, volatilitas. Kita nggak boleh
kita nggak boleh mengabaikan hal ini. Kita nggak boleh mengabaikan hal ini, ya. Jadi kita tetap harus menanti kapan Bank Sentral Amerika selesai menaikkan suku bunga acuan. Kenapa? Kalau mereka sudah selesai dan memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan berbalik arah menurunkan suku bunga acuan, maka potensinya aliran dana asing masuk secara deras ke Indonesia. Oke. Nah, dari domestik ternyata juga ada ada tekanan juga sebenarnya, ya. Jadi 2020 COVID, 2021 masih COVID, 2022 ekonomi dibuka. Ketika ekonomi dibuka, kembali Kalau pulih, pakai kamera nggak apa-apa, pakai kamera. kembali pulih. Nah, masuk 2023 problem, ya, karena inflasinya tinggi, konsumsinya lemah gitu. Jadi 2022 pemulihan after COVID, tapi nggak berlanjut tuh pemulihan. Konsumsi agak lemah. Banyak sekali faktor ya, mulai dari inflasi tinggi, terus kemudian kalau kita lihat berita-berita banyak sekali, misalnya sektor teknologi itu dulu yang banyak buka lapangan pekerjaan, melakukan layoff dan sebagainya. Ternyata ekonomi di dalam negeri kita juga boleh dibilang ada tekanan, ya itu membuat konsumsi melemah gitu. Obatnya apa sih? Sebenarnya salah satu obatnya ya turunin suku bunga, tetapi itu kondisi saat ini belum, ya. Kondisi saat ini Bank Indonesia belum bisa nurunin suku bunga. Ya, jadi ini ya menghadapi pemilu 2024 kita harus lihat faktor ini dari global, kapan suku bunga acuan diberikan tanda, oh ya kita akan berbalik, dan yang dari domestik ada yang namanya perlambatan konsumsi. Ya, nah kalau tadi sempat ya di 2009 sampai 2000 sama 2019 setelah pemilu kondisi membaik. Saya juga berasumsi ya memberikan pendapat hal seperti itu kemungkinan besar bisa juga terjadi gitu. Jadi kita akan melihat mungkin November, Desember, Januari, wah kebetulan nih pemilunya sekarang cepat ya. Kalau dulu dulu Juni, April ya. Kalau nggak salah ini saya cek lagi Februari kita untuk presidennya. Jadi kemungkinan eh, November, Desember, Januari itu 3 bulan ke depan akan ada volatilitas, akan ada goncangan-goncangan seperti itu lah gitu. Apalagi kalau teman-teman yang ikut di saham itu seperti itu, ya hari-hari kemarin tuh bank-bank ada yang melemah kayak gitu ya. Goncangan-goncangan seperti itu. Nah, apakah kita panik atau apa? Tapi saran saya sih kita gunain manfaatkan ini kita lihat sebagai momentum peluang ya, sebagai taktik lah gitu. Taktik saham. Walaupun kita tidak boleh mengabaikan tadi tekanan-tekanan yang terjadi saat ini. Nah, jadi saya melihat bahwa 3 bulan ini mungkin akan ada volatilitas. Nanti kemungkinan after pemilu kondisi lebih stabil dan ada potensi untuk pasar itu membaik. Ya, pertama, kenapa sih seperti itu? Kalau saya melihat ada potensi tekanan makroekonomi global di 2024 ya, itu akan lebih baik atau tekanannya mereda di 2024, terutama di semester 2 atau ya bulan Juni seperti itu. Kemungkinan ya di semester 2 2024 itu udah nggak ada lagi yang namanya suku bunga acuan naik ya. Mungkin 1 atau 2 kali di akhir 2023 atau di awal Januari mungkin bisa saja. Tetapi suku bunga acuan mereka ini juga udah tinggi loh sebenarnya kalau dilihat histori. Ruang bagi mereka tuh untuk naikin sampai yang lebay-lebay itu udah nggak ada sebenarnya. Ini tinggal menunggu turn around-nya saja kayak gitu. Nah, jadi saya melihatnya setelah pemilu kemungkinan besar The Fed atau Bank Sentral Amerika itu udah nggak akan ada kenaikan suku bunga lagi. Oke, kalau itu terjadi, kondisi ekonomi global setidaknya stabil. Tapi kita punya PR yang namanya konsumsi kita sedang downtrend. Konsumsi domestik kita sedang sedang melemah nih. Daya beli juga lemah ya, karena inflasi tinggi kemarin-kemarin, tapi sekarang inflasi sudah mendingan. Tapi memang perlu booster. Nah, disinilah kemungkinan besar ya Bank Indonesia akan memberikan booster itu, yaitu
mangkas suku bunga acuan, ya, yaitu nanti. Tetapi itu setelah pemilu kemungkinan besar, ya. Nah, oleh karena itu saya melihat ada potensi, ya. Ini kita bicara jangka panjang ya, jangan langsung dibeli besok ini. Properti, terutama di segmen kelas menengah, kelas atas gitu. Karena kelas bawah lagi terkena dampak konsumsi, jadi ke kelas atas mungkin masih kuat ya. Ketika nanti suku bunga acuan dipangkas, mereka akan melakukan investasi pembelian properti di tengah tren suku bunga simpanan yang berpotensi turun, ya. Jadi itu kita bisa menggunakan strategi taktis itu, gitu. Jadi mungkin market akan volatile dalam 3 bulan ini. Nah, setelah pemilu, salah satu yang mungkin saya ekspektasikan untuk bergerak positif properti. Ini IHSG sebenarnya 2023 kita lihat ya. Ini 6.600 sama 6.950. Jadi sebenarnya IHSG itu menunggu sesuatu nih. Menunggu sesuatu yaitu pemangkasan suku bunga acuan yang mana memang saat ini belum ada. Ya, belum ada ruang. Tapi nanti setelah pemilu ya bisa. Ini pergerakan IDX properti ya. Jadi kalau 2021, 2022 mereka tuh melemah. Kalau batu bara dan segala macam itu udah naik. Ini salah satu sektor yang belum begitu naik ya. Dari 2022 mereka tuh masih di situ-situ aja, di situ-situ aja. Jadi punya potensi. Setelah mereka lepas dari sideways-nya ini ya, dari udah lama nih 2022, kemungkinan besar 2 tahun sideways ada potensi. Nah, yang beberapa yang menarik saya lihat juga emiten-emiten properti di segmen kelas atas nih ya. 2017 sampai 2021 downtrend. Nah, 2021 dia BSDE nih di situ-situ aja. Nah, jadi ada potensi. Lalu kemudian ini ada juga yang menarik CTRA. Sama, dari 2017, 2020, 2021, kemudian di situ-situ aja. Ya. Jadi ini ada potensi kalau saya lihat nanti di tahun depan. Oke. Salah satu lagi mungkin tambahan yang bisa dipertimbangkan yaitu di konstruksi. Ya, ini karena kan pasti akan ada debat dari capres dan saya masih belum begitu melihat ada sesuatu yang kayak misalnya Jokowi dulu langsung memberikan statement kebijakannya kan seperti ini yang benar-benar clear gitu. Oh, nah salah satu yang sekarang ketiga capres itu pasti setuju bahwa IKN akan dilanjutkan ya. Jadi konstruksi dapat katalis dari IKN yang mana kemungkinan besar di periode presiden berikutnya akan dilanjutkan. Dan kalau saya lihat juga pergerakan harga sahamnya ini tertekan tajam dan dari tahun ini pergerakannya cukup sideways ya. Jadi ini strategi taktikal ya untuk Adikarya ini tinggal menunggu waktu resisten 500-annya gitu. Ya ada potensi. Lalu ada PTPP juga yang menunggu, ya ini udah dari 2023 itu dia di situ-situ aja ya. Jadi downtrendnya juga udah selesai tapi naiknya juga belum begitu banyak. Oke, itu aja mungkin dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Pak Hari, Ya, Pak itu Hari. ya. Oke ya. Oke, baik. Terima kasih Coach Rafon. Baik, teman-teman. Eh, Demikian ya sesi pertama. Untuk itu saya ingatkan kembali, hari ini kita kerjasama bersama IDX, ID Clear, KC, dan SIPF, Gema Kebijaksanaan, CD, dan SF Sekuritas ya. Untuk pertanyaan, teman-teman bisa disimpan dulu. Nanti setelah pembicara kedua, boleh langsung di chat juga boleh ya. Jadi kita dengarkan dulu pembicara kedua. Pembicara kedua sudah hadir. Beliau adalah Divisi Riset Bursa Efek Indonesia, Bapak Fikrian Naufal Hardiat Mojo. Baik, Pak Fikri sudah hadir. Silakan Pak Fikri. Siap, terima kasih. Pak, saya izin untuk share screen ya kalau gitu ya. Silakan, Pak. Sebentar. Oke,
Selamat siang menjelang sore teman-teman, atau saya sebut bapak-bapak dan ibu-ibu aja ya kali ya. Karena sebenarnya kalau misalkan berbicara umur, saya yang paling muda nih kayaknya di sini nih. Kurang lebih di sekitaran 15 sampai 20 menit ke depan ya, kita akan membahas sedikit banyak terkait ekonomi dan juga pasar modal. Kenapa ekonomi dan pasar modal? Karena sebenarnya kalau kita ngomongin pasar modal, nggak afdol kalau misalkan kita nggak ngebahas ekonominya. Jadi sebenarnya semua itu bisa dilihat dari kondisi makroekonomi suatu negara dulu, baru kita bisa top down analisis ke bawahnya seperti apa kondisi marketnya. Nah, disitulah sebenarnya pentingnya untuk memberikan update secara berkala. Nah, data yang saya ambil ini merupakan data per akhir September ya, karena berhubung ini sekarang masih Oktober. Jadi semoga data-data yang saya sajikan di sini bisa paling updated dan juga bisa memberikan insight kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama-tama, nah ini. Jadi sebenarnya di tahun 2023 ini dan bahkan mungkin bisa dibilang sampai 2024 nanti setidaknya sebenarnya kurang lebih akan ada 6 isu ya, isu ekonomi. Isu itu bisa hal yang positif ataupun negatif ya, tergantung Bapak Ibu sekalian menghadapi seperti apa. Tapi yang jelas semuanya ini tadi sudah sempat dibahas oleh dari perusahaan sekuritas sebelumnya ya, dari SF. Nah, kemudian sebenarnya apa isu-isunya? Pertama adalah inflasi ya. Kalau inflasi di sini di pojok kiri atas ada gambarnya Amerika Serikat ya. Kita tahu bahwa Amerika Serikat ini inflasinya masih kalau nggak salah terakhir itu 3,7%. Nah, target bank sentralnya itu ada di 2%. Artinya masih ada gap tersendiri dari Bank Sentral Amerika Serikat dan nggak cuma Amerika Serikat aja, eh, Inggris, kemudian Eropa dan juga negara-negara di luar sana, termasuk Indonesia, inflasinya masih di luar ya, di luar target dari bank sentral itu sendiri. Itulah kenapa sebenarnya banyak bank sentral ya di sini sebelah kanannya, banyak bank sentral yang berusaha untuk menekan laju inflasi. Melalui apa? Yaitu melalui menaikkan suku bunga acuan. Nah, inilah sebenarnya kedua apa namanya? Kedua era yang sebenarnya sangat berkaitan gitu ya, terutama dari sisi inflasi dan juga tingkat suku bunga. Kemudian dari tingkat suku bunga yang tinggi ya, kalau ini berkelanjutan gitu ya. Artinya ketika suku bunga ini tinggi atau misalkan tetap menetap selama bertahun-tahun lamanya, tentunya akan melukai ekonomi ya. Jadi kalau misalnya kita tahuin kan kalau misalkan suku bunga itu naik berarti kan biaya pinjaman akan lebih mahal gitu ya. Berarti akan berdampak juga pada perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang sudah ada rencana untuk melakukan ekspansi tapi terhambat karena ya pengembaliannya harus lebih besar lagi jika dibandingkan dengan ketika suku bunga ini sedang rendah-rendahnya gitu. Nah, inilah sebenarnya yang ditakutkan menjadikan resiko resesi global ya. Tapi saya tekankan lagi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin resesi, inflasi dan juga era suku bunga ini memang hanya beberapa negara saja gitu ya. Nggak semuanya, nggak serta-merta gitu. Kalau misalnya kita ngomongin isu ini langsung berdampak 100% ke Indonesia, kita perlu lihat lagi datanya seperti apa. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, kemudian di antara tiga itu ya ada juga China Reopening Policy atau pembukaan kembali perekonomian China. Jadi di 2002 kemarin itu ada Zero COVID Policy di mana ketika suatu kota di Cina itu mengalami kenaikan kasus ya akan dijadikan lockdown. Nah, dampak dari lockdown itu pasti kan akan memberi dampak multiplier effect pada ekonomi gitu ya. Jadi ekonominya akan melambat dan segala macamnya. Nah, dari eh, pelemahan ini tentunya kan akan mempengaruhi kinerja-kinerja dan juga kerjasama mitra antara Cina dan juga negara-negara lainnya, terutama Indonesia. Nah, tapi di 2023 ini ya kebijakan itu sudah dicabut, yang artinya perekonomian Cina sudah mulai pulih kembali, walaupun ya nggak bisa langsung drastis gitu ya, rebound perekonomiannya naik, tapi secara perlahan sudah menemukan temponya sendiri. Kemudian ada COVID ya, kalau di Indonesia mungkin udah nggak begitu topik yang hangat ya, karena memang dari kita sudah berubah dari era pandemi ke menjadi endemi, tapi di Amerika Serikat sana masih ada peningkatan jumlah kasus gitu ya. Kemudian yang terakhir ya ini mungkin sudah banyak yang tahu adanya extreme heat atau yang biasa disebut dengan suasana kekeringan atau El Nino ya. Jadi ketika kita berbicara tentang El Nino ini nanti akan berdampak juga berpotensi berdampak kepada eh, harga-harga komoditas khususnya seperti misalkan jagung, kemudian harga beras, dan juga komoditas-komoditas lain yang bisa menyebabkan inflasi, terutama di khusus negara-negara berkembang. Jadi memang 6 isu ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau berbicara tentang isu ekonomi ya, sebenarnya kita bisa lihat juga dari eh, tren pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahunnya ya. Ini saya ada data pertumbuhan ekonomi secara kuartalan dari tahun ke tahun, growth-nya kalau kita lihat Indonesia yang saya diberikan warna kotak atau saya beri garis warna kotak,
ini pertumbuhannya cenderung stabil di level 5% ya. Entah itu 5,5, 5,7, 5% sampai 5,2% terakhir ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lainnya, seperti di sini ada India, kemudian Cina, Filipina, Jepang, dan juga negara-negara lainnya, eh, pertumbuhan ekonomi ini tuh cenderung volatil gitu ya. Artinya di satu kuartal itu mengalami kenaikan, kemudian kuartal berikutnya mengalami pelemahan gitu ya. Tapi sebenarnya inilah yang terjadi pada saat ekonomi real sudah berjalan gitu ya. Nah, sebenarnya eh, kalau misalnya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi ya, yang baik itu adalah eh, ya tentunya pasti kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau itu tumbuh pasti positif gitu ya. Tapi yang setidaknya yang bisa kita pelajari di sini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dari tahun ke tahun ya, terutama dari masa ke masa dari 2022 ini cenderung positif. Artinya kita tetap solid dan juga masih termaintain gitu lah pertumbuhan ekonominya. Kemudian selanjutnya, nah tadi sudah saya jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kita tuh di rentang atau di range sekitaran 5% gitu ya. Nah ini sebenarnya kurang lebih hanya breakdownnya saja Bapak Ibu. Jadi di sebelah kiri ini adalah growth-nya kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah yang menarik ini adalah di sebelah kanannya. Ini karena terkait dengan politik gitu ya. Jadi sebenarnya komposisi atau struktur PDB kita berdasarkan pengeluaran itu dibagi menjadi 5 sumber gitu atau lima lima faktor gitu ya. Yang pertama dari household atau pengeluaran konsumsi rumah tangga, kemudian ada government, non-profit institutions, dan juga gross fixed capital information dan juga net export ya atau neraca perdagangan kita. Nah, kalau kita lihat dari 5 faktor ini ya, yang paling dominan adalah apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah konsumsi ya, terutama khususnya di pengeluaran konsumsi rumah tangga ya. Artinya kalau misalnya kita berbicara tentang pandemi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, memang kalau misalkan namanya pandemi itu kan kita sudah dibatasi aktivitas ekonominya ya. Tentunya yang nanti yang tertekan adalah dari segi konsumsinya, khususnya dari household ini. Nah, kalau berbicara tentang politik ya, politik itu sebenarnya memiliki kontribusi ya. Jadi kalau di struktur PDB pengeluaran kita itu ketika adanya pemilu ya, pemilu itu kan sebenarnya terjadi karena adanya partai-partai politik yang melakukan belanja gitu ya. Nah, partai politik ini termasuk dalam golongan CE atau Consumption Expenditure Non-Profit Institution. Artinya porsinya jika dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga atau household ini nggak begitu signifikan gitu ya. Kalau kita lihat di household 53%, tapi sedangkan di non-profit institution eh, partai politik itu satunya di dalamnya hanya sebesar 1,2%. Jadi artinya memang benar kalau misalkan namanya istilahnya kalau pertumbuhan ekonomi itu saat-saat pemilu itu kan meningkatkan belanja gitu ya. Tapi kita juga perlu lihat dulu di dalamnya sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tentunya kita juga bisa melakukan komparasi ya dibandingkan dengan krisis-krisis yang sebelumnya sudah terjadi. Di sini ada data, beberapa data ya secara makroekonomi dari beberapa krisis. Kita tahu di 98 kita ada krisis moneter yang terjadi di Indonesia, 2008 terjadi subprime mortgage yang sudah dijelaskan tadi, 2020 ada pandemi. Ya, dan sekarang ini bisa dibilang sekitaran kuartal 2 2023 atau terpaling baru ini. Kita lihat ya pertumbuhan ekonomi kita masih berada di level 5,17% atau 5,2%. Artinya pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dibilang positif jika dibandingkan dengan 3 krisis sebelumnya, walaupun tidak sebaik dengan krisis 2008 kemarin. Kemudian dari mata uang kita masih terapresiasi ya jika dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya. Inflasi kita juga masih di level 2,28% ya. FYI aja buat Bapak Ibu, inflasi kita itu ditargetkan sama Bank Sentral di kisaran 2 sampai 4%. Nah, kurang lebih sejak awal tahun kalau nggak salah ya, sampai sekarang ini memang inflasi kita ada di rentang Bank Sentral gitu ya. Jadi memang mungkin ini salah satu alasan kenapa memang Bank Sentral enggan untuk menaikkan suku bunga acuan. Karena di lain sisi dari inflasi juga masih terkendali ya. Tapi karena memang kemarin itu mata uang kita sudah mau menyentuh 16.000, jadi memang beberapa konsensus sudah melihat bahwa adanya peluang kenaikan suku bunga gitu. Kemudian NPL ya, NPL ini kredit macet gitu ya. Kalau angkanya tinggi ini berarti bisa mencerminkan krisis ya, seperti kita lihat di tahun 98 namanya krisis moneter gitu ya. Pasti banyak kredit macet pada saat tahun-tahun tersebut. Jadi kalau kita bandingkan dengan per Juni 2023 kemarin, NPL kita masih tergolong positif.
Policy rate atau suku bunga kita masih 5,75% dan bahkan sekarang sudah 6% gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan krisis moneter, lagi-lagi kita masih jauh lebih rendah. Jadi kita masih ada di batas yang cukup solid atau aman. Cadangan devisa kita ya masih cukup mumpuni atau positif, walaupun nggak setinggi tahun 2020, tapi kita masih jauh lebih baik dibandingkan dengan krisis 2008 dan juga 98. Nah, kemudian ketiganya ini merupakan komposisi utang pemerintah terhadap GDP dan juga utang eksternal terhadap GDP. Ya, kalau kita lihat di tahun 2020 ya, Bapak Ibu perhatikan aja di tahun 2020 ini rasionya sedikit membengkak ya. Ya, ini karena memang nggak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh negara yang berkaitan dengan COVID. Pada saat itu tuh banyak melakukan pinjaman untuk bisa memutar lagi kembali ekonominya. Oleh karena itu banyak beberapa negara komponen utangnya itu sangat tinggi di tahun 2020. Tapi kita lihat bahwa di Agustus 2023 perlahan rasionya sudah mulai turun ya secara perlahan, perlahan tapi pasti. Jadi ini merupakan sinyal yang positif bagi kita. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara tentang kondisi perekonomian kita saat ini ya, ini masih terpantau solid dan cukup resilient jika dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya. Nah, beralih ke pasar modal ya, ini sudah menyentuh ke pasar modal. Jadi di pasar modal ini apa sih yang bisa kita lihat gitu ya? Kalau dari segi produknya ya, dari sisi kanan ini tentunya Bapak Ibu sekarang sudah bisa melakukan pembelian saham sebanyak 890 dan saya nggak salah per Jumat kemarin jumlah perusahaan tercatat kita itu ada sebanyak 897 saham. Jadi banyak variasi saham-saham apa saja dari berbagai sektor tentunya yang bisa Bapak Ibu pilih untuk menjadikan diversifikasi portofolio masing-masing. Tapi di sisi lain ya, kita selaku Bursa Efek juga selalu menyediakan beberapa produk. Salah satunya adalah obligasi, kemudian ETF, ya, terus EBA, eh, DIRE, DINFRA, futures, dan terakhir kita adalah structure warrant. Dan di 2024 nanti kita akan launching produk baru namanya single stock futures ya. Nanti hopefully kita bisa achieve di sebelum kuartal 1 2024. Nah, ini sebelah kiri juga sama ya, kurang lebih dari jumlah perusahaan tercatat kita. Kalau kita lihat dulu di 10 tahun ke belakang itu jumlah perusahaan tercatat kita nggak sampai 500, tapi di saat ini sudah hampir 900 angkanya. Kemudian dari jumlah investor, nah yang ini sebenarnya yang menjadi highlight kita. Karena di 10 tahun ke belakang ya di tahun 2013 itu jumlah investor kita hanya sebesar 320 ribu investor aja. Tapi sampai dengan pasca pandemi, khususnya sampai September 2023 kemarin, jumlah investor kita secara in total itu sudah mencapai 11,7 juta. Jadi merupakan pertumbuhan yang sangat signifikan, khususnya di era-era pandemi. Jadi bisa dibilang memang kalau kita ngomongin pandemi, itu blessing in disguise ya. Karena memang walaupun adanya pandemi, ternyata nggak menyurutkan minat investor untuk berinvestasi ya. Justru malah kebalikannya gitu. Inilah kenapa jumlah investor pada saat sekarang-sekarang ini sudah mulai meningkat. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang pasar modal ya, bagaimana sebenarnya dari sisi likuiditasnya? Apakah market ini cukup liquid gitu ya untuk menyerap, mengabsorb dari uang-uang investor? Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2000, data yang saya ambil dari 2018 sampai 2022 ya, secara mayoritas, baik itu dari segi kalau kita lihat di sini average trading volume dari volume, nilai transaksi, kemudian frekuensinya dan juga market kapitalisasinya, kita bisa lihat bahwa di era-era pandemi itu tumbuhnya sangat signifikan ya, bahkan tercatat tumbuh terus gitu ya. Ini merupakan hasil yang positif, walaupun kalau misalnya kita lihat di tahun 2023 kita sudah mulai sedikit lebih rendah, baik itu volume, nilai transaksi, frekuensi, dan juga market cap-nya. Ya karena memang kalau kita berbicara tentang pandemi, pada saat pandemi itu kan kita sudah tidak bisa melakukan transaksi gitu ya. Nah di era-era sekarang ini udah kembali normal perekonomiannya, mungkin banyak investor yang sudah mulai beralih ke sektor real, begitulah. Nah ini kurang lebih eh, penjelasan sebenarnya pergerakan IHSG ya selama beberapa tahun terakhir. Kalau misalkan kita perhatikan di sini beberapa kali ya ada beberapa isu khususnya dari sisi globalnya. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu sini 2013 ada tapering issue atau eh, kebijakan dari Amerika Serikat yang menyebabkan adanya pelemahan pada IHSG. Kemudian sama halnya di tahun 2015 ada perlambatan ekonomi di Cina. 2018 kita ada trade war yang terjadi antara Cina dan Amerika Serikat ya. Kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Cina ini kan memang sangat besar gitu ya dampaknya ke market. Jadi memang apapun yang terjadi di
baik itu di Amerika Serikat dan Cina, tentu sangat berdampak besar pada Indonesia, market-market emerging market. Kemudian 2020 tentunya kita tahu ada COVID ya, yang menyebabkan COVID itu menyebabkan IHSG kita sempat mengalami hit lowest level ya pada tahun tersebut. Tapi kemudian di September 2022 kita berhasil mencatatkan all time high ya. Jadi ini suatu hal yang positif gitu ya. Dan di 2023 tadi sesuai dengan pembicaraan sebelumnya bahwa kita akan menghadapi beberapa isu ekonomi ya. Jadi pastinya pergerakannya cenderung sideways jika dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah walaupun ya IHSG ini eh, secara garis besarnya sempat mengalami koreksi beberapa tahun di 2013 sampai 2023-nya, kita lihat bahwa eh, peluang atau momentum rebound pada saat market itu sebelumnya mengalami koreksi tidak membutuhkan waktu lama gitu ya. Kita lihat di tahun 2014 setelah tapering issue the Fed, growth-nya bahkan 22%. Kemudian di 2015 ya, setahun berikutnya sudah tumbuh double digit sebesar 15 sampai 20%. Begitu juga pada saat 2019 dan 2021 dan seterusnya. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini bahwa ya kalau misalnya kita berbicara tentang pasar modal, tentunya suatu volatilitas itu memang sudah sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan begitu. Tapi kita lihat kalau kita berbicara tentang investasi ya, tentunya jangka panjangnya memang sebenarnya eh, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, pastinya pergerakan IHSG ini cenderung untuk bergerak naik juga. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita membahas tentang IHSG gitu ya. Nah, kalau kita berbicara, misalkan saya lagi ada kunjungan asing, kalau kita berbicara tentang IHSG itu pasti orang-orang nggak begitu eh, mendengar gitu ya, atau nggak begitu bunyi gitulah datanya. Nah, biasanya fund manager global itu sering melakukan benchmark dengan menggunakan indikator lain. Salah satunya adalah MSCI Indonesia Index. Jadi MSCI Indonesia Index ini kurang lebih konstituennya atau list-list saham di dalamnya ini merupakan kurang lebih saham-saham yang liquid ya, kurang lebih mirip dengan IHSG tapi berbeda sedikit komponennya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat bahwa MSCI Indonesia Index ini pergerakan indeksnya jauh bisa dikatakan outperform atau bisa berkinerja yang positif jika dibandingkan dengan kinerja MSCI Index lainnya seperti MSCI Asia Pasifik, Emerging Market, kemudian Brazil, Rusia, India, China dan juga ASEAN. Ya, walaupun masih sedikit di bawah dengan MSCI World ya karena memang secara market cap pasti beda, tapi kita lihat di sini bahwa MSCI Indonesia Index masih cenderung prospektif gitu ya. Atau fund manager global masih melihat wah market kita masih cukup optimis dan positif gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah tahu juga ya sebenarnya di Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya dari IHSG kita ada 11 sektor ya. 11 sektor itu ada beraneka ragam dari teknologi sampai properti ya. Kalau kita lihat sini ada saya bagi menjadi 3 horizon waktu di 2021 sebelah kanan, 2002, kemudian di 2023 kita lihat di sini di tahun 2021 ini kan memang terkait dengan era suku bunga rendah ya. Jadi yang diuntungkan adalah saham-saham yang bersektor teknologi. Itulah kenapa pada sepanjang tahun 2021 ketika era suku bunga itu masih rendah, sektor teknologi ini masih sangat digandrungi atau masih bisa dibilang mendominasi jika dibandingkan dengan growth-nya sektor-sektor lainnya gitu. Tapi di tahun 2022 ya, karena lagi-lagi kalau kita berbicara tentang pasar modal kaitannya dengan ekonomi dunia, eh, di 2022 itu ada eh, commodity issue atau commodity boom. Jadi ketika harga suatu komoditas itu sangat menguat tinggi di tahun 2022, ya tentunya beberapa sektor diuntungkan. Salah satunya adalah sektor energi. Di sini kalau kita lihat menguat lebih signifikan jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya sepanjang tahun 2022. Nah, kalau kita lihat tadi di eh, sektor teknologi di 2021 sempat berjaya atau mendominasi gitu. Di tahun berikutnya sudah mengalami koreksi dalam ya. Nah, beralih ke 2023 secara year to date dari Januari kemarin sampai September 2023 ini, kita tahu bahwa kita udah beralih gitu ya dari Bapak Ibu udah nggak melakukan maksudnya sudah mulai beralih untuk melakukan aktivitas real gitu ya. Nah, inilah sebenarnya juga tercermin di pasar modal kita di mana beberapa sektor yang tentunya terdukung oleh adanya perubahan shifting dari era pandemi menjadi endemi, kita lihat bahwa beberapa sektor di sini sudah mengalami normalisasi ya. Tapi kita lihat bahwa di beberapa sektor seperti transportasi, kemudian basic materials dan juga non cyclical masih mencatatkan pertumbuhan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari energi sudah mulai terkontraksi karena memang sekarang sudah mulai uh,
era normalisasi harga energi ya, karena memang di tahun sebelumnya di 2022 komoditi price itu sangat kuat gitu ya. Di tahun 2021 juga sempat kuat. Jadi sudah waktunya mungkin sudah apa namanya jenuh gitu ya. Harganya terpantau tinggi, maka sudah mencatatkan normalisasi di tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu di sini sempat bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya dari 11 sektor yang sudah dijelaskan tadi, mana sih yang paling mendominasi ya? Jawabannya adalah financial sector ya atau sektor keuangan. Jadi dari 11 sektor itu baik dari segi kapitalisasi pasar ya, kapitalisasi pasar ini kalau misalkan ditranslate itu seluruh saham yang ada di bursa efek kalau diuangkan itu nilainya berapa sih sebenarnya? Nah, nilainya sebesar 10.288 triliun itu. Nah, sebanyak 34,7%-nya itu didominasi oleh sektor keuangan gitu ya. Ini sudah sesuatu hal yang tidak asing lagi ya karena memang kalau kita berbicara sektor keuangan ya ini sangat mendominasi di Indonesia. Kemudian dari segi trading value ya, trading value ini kurang lebih nilai transaksi gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya saham-saham yang paling sering ditransaksikan? Di sini jawabannya adalah financial sector juga sebesar 30,4% dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di bursa efek. Nah, kemudian ini juga sebenarnya menguatkan statement saya sebelumnya dari segi financial sector ya. Di sini nih adalah top 20 ya, top 20 saham atau emiten yang sebenarnya comprise about 50% of total IDX atau dalam artian mewakili atau menaungi gitu ya 50% dari total baik itu segi market cap maupun dari trading value. Jadi kalau di breakdown tadi jumlahnya saham-sahamnya ada apa aja. Nah, inilah saham-sahamnya. Dari segi market cap ya kita lihat di sini market cap terbesar adalah BBCA, diikuti dengan BBRI, kemudian ada BMRI dan juga ada BBNI ya. Mostly memang kalau misalnya kita berbicara dengan kaitannya dengan slide sebelumnya memang saham-saham tersebut mayoritas didominasi oleh sektor keuangan gitu ya. Nah, begitu juga dari segi trading value atau saham yang paling sering ditransaksikan baik itu dari investor retail maupun institusi, kita lihat bahwa lagi-lagi saham eh, perbankan atau keuangan ya di sini ada BBCA, BBRI, BMRI itu juga masih mendominasi dari keseluruhan trading value. Jadi kita bisa katakan bahwa dari 20 list saham ini memang eh, yang bisa dibilang merepresentatifkan sekitar 50% dari total eh, keseluruhan pasar. Nah, beralih ke dari sisi supply atau penawaran gitu ya. Kalau kita lihat tadi sekilas jumlah perusahaan tercatat sebenarnya perkembangannya seperti apa sih dari tahun ke tahun. Kita lihat dari jumlah perusahaan tercatat kita yang ada di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan sekarang ya. Kita lihat growth-nya stabil di atas 50%. Ya, ini sesuatu hal yang positif, apalagi di tahun ini aja ya, hingga September kemarin itu kita jumlah perusahaan tercatat baru ada sebanyak 66 emiten atau perusahaan tercatat. Dan kurang lebih nantinya sekitar 27 perusahaan tercatat akan diusahakan untuk listing di tahun ini ya. Kalau misalkan tidak sempat pun nanti bisa di carry over di tahun 2024 nanti. Ya, dan ini juga merupakan yang tertinggi kalau kita bisa banggakan sejak privatisasi dari Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan gitu ya jumlah perusahaan tercatat kita yang ada di Bursa Efek Indonesia gimana dibandingkan dengan Asian peers kita atau regional. Kalau kita lihat dari Bursa Malaysia, Thailand, Singapura dan juga Vietnam, Philippines, kita bisa katakan bahwa jumlah perusahaan tercatat kita dari tahun 2018 sampai dengan tahun ini ya itu tumbuh paling signifikan jika dibandingkan dengan bursa-bursa ASEAN lainnya. Nah, tadi kalau misalkan kita sudah berbicara tentang supply gitu atau penawaran, di sini juga dari segi demand-nya ya lebih detailnya jumlah investor. Jadi jumlah investor kita ini terus meningkat ya, khususnya di sebelum era pra-pandemi di 2018 jumlah investor kita hanya sebanyak 1,6 juta gitu ya, tapi di 2023 kemarin sampai dengan September 2023 jumlah investor kita sudah mencapai 11,7 juta. Ya, jadi merupakan hal yang positif, khususnya di era-era pandemi. Kalau kita lihat jumlah investornya meningkat cukup signifikan. Ya, ini karena memang lagi-lagi mungkin di tahun pandemi itu kan memang dari 2000 bisa dikatakan 2020 sampai 2022 ini kan era-era pandemi gitu ya.
banyak investor yang nggak bisa melakukan aktivitas real, kemudian uangnya yang biasa dilakukan untuk konsumsi shifting ya dari awalnya melakukan belanja online itu bisa beralih ke menabung dan juga investasi, dan inilah yang tercermin dari jumlah investor kita meningkat di tahun-tahun pandemi saat itu. Kemudian dari sebelah kanannya dari daily active investor ya, ini sebenarnya grafik untuk menjelaskan seberapa banyak sih sebenarnya investor yang aktif secara harian gitu ya. Kemudian di bawah secara bulanannya aja. Nah, kalau berbicara tentang jumlah investor ya Bapak Ibu, kita tuh pengen tahu gitu ya. Sebenarnya jumlah investor itu komposisinya ada seberapa besar sih ya. Kalau kita lihat dari segi grafik di atas atau figur di atas, ini adalah segi kepemilikan ya. Jadi artinya investor yang memegang saham itu dari tahun ke tahun selalu meningkat ya, khususnya dari tahun 2018 sampai dengan 2023 kemarin. Kita perhatiin ya, warna merah ini adalah investor retail, kemudian yang kuning ini adalah institusi ya, baik kuning dan abu-abu ini institusi. Kalau yang kuning ini domestik, yang abu-abu ini adalah asing. Kita lihat bahwa pertumbuhan investor retail dari tahun 2018 itu cuma sebesar 11% ya. Tapi di tahun 2023 sampai September kemarin jumlahnya 18%. Artinya sudah hampir 2 kali lipat ya. Meskipun terpantau kecil ya dibandingkan dengan kalau kita lihat kepemilikan investor eh, institusi domestik di sini besarannya jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan retail ya. Begitupun juga institusi yang asing ya. Kita lihat bahwa pertumbuhannya jauh dibandingkan dengan retail. Tapi lagi-lagi ya, kalau dari segi trading value atau nilai transaksinya, sebenarnya investor retail lah yang sering melakukan transaksi atau berkontribusi paling besar pada nilai transaksi di Bursa Efek. Kalau kita lihat di 2018, dari 11% itu, ya 11% kepemilikan saham itu sebenarnya nilai transaksinya sebanyak 36,2% ya. Kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2021 ya, peaknya dari 56,2% dan 2022 sudah mulai sedikit menurun di sebesar 40,6%. Tapi di tahun 2023 ini ya masih kita lihat bahwa dari segi nilai transaksinya kita bisa bangga bahwa investor retail ini masih memegang dominasi dari segi nilai transaksi. Ya, jadi meskipun dari segi kepemilikan ini investor retail masih cenderung sedikit atau kecil gitu, tapi uh, nilai dari kontribusi dari nilai transaksinya jauh uh, lebih besar jika dibandingkan dengan institusi baik itu domestik maupun dengan asing. Ya, karena memang kalau kita kaitkan dengan apa namanya tendensi aktivitas retailnya memang sering melakukan transaksi, sedangkan kalau institusi ini kan jauh lebih cenderung ke hold gitu ya. Jadi untuk jangka panjangnya berbeda apa namanya arah investasinya seperti itu. Nah, selanjutnya yang menarik untuk dibahas adalah jadi di berikut ini adalah data dari OJK ya, survei yang sudah dilakukan OJK dari tahun ke tahun dari 2016 sampai 2022. Kalau kita lihat di sini di tahun 2019 dan 2022 aja, di atas ini merupakan survei literasi ya, sedangkan di bawahnya adalah inklusi. Jadi buat yang belum paham, literasi itu merupakan pemahaman ya, tingkat kepemahaman dari sesuatu. Sedangkan inklusi itu merupakan tingkat aktivitas atau tingkat akses gitu ya, ketika kita melakukan akses terhadap suatu barang atau produk atau jasa. Kita lihat bahwa di tahun 2019 dari segi literasinya angka literasinya malah menurun ya dari 4,9% menjadi 4,1%. Nah, tapi yang menarik adalah di inklusinya ya, di sebelum pra pandemi ya di 2019 itu tingkat inklusi kita hanya sebesar 1,6%. Tapi eh, di tahun 2022 ya inklusinya itu malah meningkat menjadi 5,2%. Jadi artinya meskipun jumlah investor atau orang yang bisa mengakses pasar modal semakin meningkat, itu bukan berarti mengindikasikan gitu ya. Artinya apakah orang-orang ini merupakan orang-orang yang well literate atau well educated terkait pasar modal. Bisa jadi karena memang pada masa-masa itu masih banyak eh, aksi-aksi pom-pom saham dan juga segala macamnya ya yang kita sebenarnya nggak bisa kontrol. Jadi memang sebenarnya banyak yang ada yang investor FOMO terutama dari segi milenialnya ya, jadi memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi dari kenapa inklusi di sini sangat meningkat sedangkan literasinya sangat menurun.
Oleh karena itu, ya, kita sebagai Bursa Efek Indonesia memiliki PR yang sangat banyak ya untuk melakukan improvement dalam hal literasi dan juga inklusi keuangan, khususnya di sektor pasar modal. Kita lihat di sini Bursa Efek Indonesia tentunya nggak bisa sendiri ya untuk bekerja. Kita dibantu oleh sebanyak 29 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga melakukan penyuluhan dan juga market update dengan beberapa institusi ya seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Ada sebanyak 848 galeri investasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga kita dibantu oleh eh, komunitas investasi yang tersebar di Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada yang main Instagram ya, ada yang tahu ngerti saham dan juga beberapa komunitas lainnya. Nah, itu merupakan perpanjangan tangan dari Bursa Efek Indonesia untuk yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi dan juga inklusi keuangan, khususnya dari sisi pasar modal. Kita juga ada media konvensional seperti TV dan juga beberapa eh, email ataupun website, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube yang Bapak Ibu sekarang sudah bisa akses di mana aja. Jadi memang sebenarnya inilah yang sebenarnya kita sedang terus lakukan improvement. Nah, berhubung tema kali ini kita membahas tentang pemilu gitu ya, ini saya berikan bonus dalam artian sebenarnya di materi ini nih sebenarnya nggak bisa sembarang disebar gitu ya. Jadi ini suatu hal yang nice to know gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang pemilu. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan pergerakan IHSG dari tahun-tahun pemilu, ya di sini ada 3 periode terakhir di tahun 2009, 2014, kemudian 2019 gitu ya. Dari beberapa tahun pemilu ini, kita lihat bahwa secara majority atau secara historis memang perkembangan IHSG menunjukkan tren yang meningkat pada saat masa-masa pemilu atau bahkan pasca pemilu. Ya kita lihat bahwa bahkan di tahun 2019 ya tadi sudah dikaitkan juga bahwa memang ada krisis financial global atau subprime mortgage. Ini juga bisa mendorong indeks kita sempat pulih bahkan reboundnya nggak main-main ya, hampir 90%. Kemudian di tahun 2014 ya kita juga rebound double digit dan di 2019 kemarin kita juga masih tergolong positif. Ya, jadi memang secara historis nggak bisa dikaitkan bahwa oh berarti kalau pemilu Pak Noval kita pasti akan positif kok. Sebenarnya nggak bisa kayak gitu juga karena memang kalau kita berbicara tentang ke depannya gitu kan kita nggak bakal tahu gitu ya. Tapi kita bisa lihat secara historis datanya seperti apa. Nah, secara historis memang kalau kita kaitkan dengan eh, apa namanya era pemilu ya dengan pasar modal biasanya align positif atau trennya cukup positif karena memang dari segi ekonomi juga kita eh, terdongkrak dari sisi konsumsinya dan juga LNPRT-nya tadi sudah dijelaskan dan dari si pasar modal juga pastinya kalau ketika era pemilu itu kan pasti banyak calon-calon bakal calon yang sudah menjadi calon ya kemudian pasarnya sudah tidak mulai wait and see lagi ya artinya sudah mulai banyak yang masuk melakukan investasi ke aset-aset berisiko seperti saham dan tentunya akan secara langsung dan nggak langsung akan mempengaruhi kinerja indeks salah satunya IHSG. Nah ini kurang lebih kalau tadi di breakdown likuiditas pasarnya pada saat secara tahunan, nah ini kita kita bandingkan di tahun-tahun pemilu gitu ya. Di tahun 2009 di paling kiri atas, 2014 kanan atas, dan di paling bawahnya 2019. Kita lihat bahwa eh, bar chart yang berwarna biru ini merupakan kalau nggak salah periode pada saat pemilihan presiden itu terjadi gitu ya. Jadi pada saat hype-hypenya pemilu gitu ya, kita lihat bahwa secara market itu meresponnya cenderung negatif menjelang pemilu ya karena masih banyak ketidakpastian, pasti banyak yang ragu ya akan market. Itulah yang menyebabkan banyak yang mungkin masih wait and see dulu ya. Jadi itulah juga kenapa RNTH pada saat menjelang pemilu, bulan-bulan menjelang pemilu itu masih cenderung turun, tapi pada saat pemilu terjadi mayoritas masih tumbuh positif ya. Kemudian ini juga dari perkembangan investor asingnya, bagaimana posisinya. Nah, baik itu net buy atau net sell. Kalau kita lihat dari periode 3 pemilu terakhir di 2009 sampai 2019, kita lihat memang dari 2009 sampai 2019 terus mencatatkan net buy gitu ya angkanya. Dan di 2024 ini ya kita masih sedikit net sell ya. Net sell-nya nggak begitu banyak sebenarnya karena memang ada beberapa satu dan lain hal yang menyebabkan kemarin ini kita sempat net sell. Tapi secara mayoritas sebenarnya pada saat pandemi pemilu
periode-periode itu biasanya kita cenderung net buy gitu ya di pasar saham. Nah, sedangkan di pasar obligasinya ya kurang lebihnya secara periode yang sama di 2019 2009 sampai dengan 2019 maksud saya itu juga masih cenderung net buy. Dan bahkan di tahun 2024 ini sampai Agustus kemarin eh, investor asing ini masih mencatatkan net buy di pasar obligasi gitu. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara tentang pasar modal gitu ya, banyak peluang dan juga risikonya. Jadi inilah sesuatu yang menarik di pasar modal gitu ya. Ada sesuatu yang kita bisa pelajari sebenarnya. Jadi nggak bersifat yang menebak-nebak saja. Dari segi peluangnya kita tadi sudah berbicara tentang kekuatan ekonomi kita masih resilience ya bahkan tumbuhnya di atas 5% sepanjang tahun 2022 kemarin. Kemudian kita juga menyambut 2024 ya. Tadi sudah dibantu jelaskan juga kalau misalkan namanya era pemilu pasti tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Ya, ini juga pastinya akan memberikan dampak multiplier effect atau snowball effect juga kepada emiten-emiten yang ada di dalamnya. Kemudian juga kita di 2024 nanti dan bahkan sampai sekarang ini kita masih terus meneruskan ya proyek-proyek investasi dari pemerintah, baik itu dari IKN maupun PSN. Ya, tentunya ini juga akan menambah added value bagi market kita ya dan juga selanjutnya kita lagi-lagi market investor kita atau jumlah investor kita terus tumbuh ya ini akan memberikan dampak signifikan yang positif khususnya dari segi likuiditas dan juga beberapa faktor seperti ada penerapan UU P2SK yang baru ini sudah diimplementasikan oleh pemerintah ya jadi banyak pemilu ini dan juga beberapa faktor lainnya memang mendrive gitu ya isu-isu ekonomi yang akan terjadi di tahun 2023 dan juga 2024. Tapi di sisi lain kita juga perlu memperhatikan adanya tantangan gitu ya, tantangan yang ada di tahun ini dan juga tahun berikutnya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa adanya risiko inflasi ya walaupun kalau misalnya kita berbicara inflasi memang ada kecenderungan untuk meningkat lagi dari sisi global karena adanya perang dari Hamas ya. Kemudian juga kebijakan ketat dari bank-bank sentral di dunia, nggak cuma The Fed aja. Bahkan di Indonesia sendiri kita baru saja menaikkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis point. Kemudian juga ada resiko pelambatan ekonomi, increasing yields atau ya bisa dibilang outflow ke pasar obligasi dan juga beberapa faktor lainnya seperti perang Rusia dan Ukraina yang mungkin Bapak Ibu udah nggak begitu mendengar, tapi sebenarnya sampai saat ini masih berlangsung gitu ya dan juga bisa memberikan dampak terhadap harga minyak global gitu ya. Dan juga tentunya ada beberapa faktor lain ya seperti misalkan El Nino juga yang masih berkepanjangan gitu ya. Jadi memang secara keseluruhan banyak yang perlu kita perhatikan di tahun 2023 sampai 2024 nanti. Mungkin itu aja dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih Pak Noval. Eh, Bagus sekali, Eh, komprehensif ya semua yang disampaikannya sudah banyak. Dan ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk ini. Langsung saya masuk ke pertanyaan aja ya, supaya bisa terjawab semua. Nanti para pembicara bisa memilih pertanyaan yang baiknya yang mana untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, pertanyaan dari Yoga. Apakah perusahaan media juga ada dampak peningkatan harga saham dan adanya pemilu 2024? Mungkin dari Pak Noval. Sorry, Bapak, suaranya gak putus-putus nih saya, boleh tolong diulangi? Oke. Hmm, Apakah perusahaan media juga ada dampak peningkatan harga saham dari adanya pemilu 2024? Oke, ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara prospeknya, ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa secara umum ya, pemilu 2024 ini kan meningkatkan pola konsumsi yang ada di masyarakat ya, dari struktur atau postur eh, PDB kita itu kita lihat bahwa ekonomi itu atau konsumsi itu memang memegang tinggi gitu ya. Artinya kalau kita berbicara tentang pemilu, baik itu dari segala sektor, saya rasa akan merasa diuntungkan ya, khususnya bagi sektor-sektor yang sangat berkaitan erat dengan adanya pemilu. Kayak misalkan tadi mungkin media gitu ya, adanya pemilu ini kan mungkin akan meningkatkan gitu ya belanja-belanja yang ada di sektor-sektor media gitu ya. Tentunya ini juga bisa menarik nih kalau misalnya kita teliti juga sebenarnya dari sektor-sektor atau subsektor yang ada di sektor tersebut tuh seperti apa pergerakannya. Tapi secara garis besarnya sebenarnya memang dampaknya sangat positif ya. Itu mungkin dari saya.
Baik, makasih. Coach Rafon mau tambahkan? Ya, kalau kita bicara sektor media, memang secara umum memang ya, ya banyak yang berharap bahwa dengan adanya kampanye-kampanye membuat pendapatan ya dari sisi perusahaan media itu meningkat ya. Cuman memang eh, tahun ini saya melihatnya agak berbeda ya. Karena apa? Karena dibandingkan mungkin let's say 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu, di mana platform-platform sosial media ini sudah luar biasa lah gitu ya, seperti Instagram, TikTok dan sebagainya. Dan saya juga lihat beberapa ya katakanlah ya konten-konten yang dalam tanda kutip berbau-bau politis itu banyak di sana gitu. Sehingga saya melihat mungkin sepertinya ya di pemilu ini perusahaan-perusahaan media konvensional lah katakanlah ya, televisi seperti itu mungkin mendapatkan kompetisi atau mendapatkan tangan-tangan dari sosial media di mana mungkin mayoritas sekarang pemilih juga banyak yang dari Gen Z ya, kelahiran tahun di atas tahun 2000 seperti itu, sehingga pola kampanye mungkin ada pergeseran nih ke dalam sosial media. Nah, itu yang mungkin ada tekanan bagi perusahaan media. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Makasih Coach Rafon. Nah, lanjut Coach Rafon, kalau bagaimana prospek saham banking dan mining setelah tahun 24 ya? Setelah pemilu maksudnya. Ya, kalau kita bicara memang banking ya, biasanya kalau banking itu eh, ketika suku bunga turun, ya saham-sahamnya biasanya naik ya, potensinya seperti itu. Jadi dia tinggal mengikuti arah suku bunga acuan seperti itu. Namun saya mengamati ada beberapa kali kejadian yang ternyata ketika suku bunga turun tidak rally juga tuh. Kurang lebih seperti tahun 2018-19 kalau tidak salah. Itu Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dan saham-saham perbankan itu nggak rally gitu. Jadi salah satu penyebabnya pada saat itu adalah ternyata ada banyak kasus-kasus gagal bayar ya, kasus-kasus gagal bayar di korporasi, terutama pada saat itu industri tekstil lah kurang lebih. Nah, kalau prospek saham banking sebenarnya kalau kita bicara setelah pemilu mungkin nanti potensinya akan membaik ya, let's say di tahun depan 2024 semester 2. Cuman memang yang teman-teman mesti perhatikan ya, terutama banking di corporate banking lah, seperti Bank Mandiri, BBNI, ya dengan adanya tekanan-tekanan makroekonomi ya seperti ini, rupiah melemah seperti itu mempengaruhi kinerja perusahaan, korporasi sehingga resiko-resiko ya, resiko gagal bayar, resiko walaupun mungkin tidak separah 2018-19 nah seperti dulu, tetapi resiko seperti itu ada lah ketika makroekonomi goncang. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Tetapi setelah pemilu ya, asalkan memang kondisi sudah stabil dan Bank Indonesia sudah mulai let's say di semester 2 tahun 2024 ada ruang untuk memangkas suku bunga acuan, itu positif. Seperti itu untuk banking. Nah, yang menarik memang di sektor mining ya khususnya nikel kayak gitu. Nah, kalau kita bicara eh, mining ini yang ditunggu-tunggu dari eh, kebijakan atau janji kampanye paslon lah ya pasangan pemilu gitu. Seperti itu. Misalnya kita bicara nikel ya. Nikel ini memang sangat-sangat dibutuhkan industri electric vehicle ya seperti itu. Nah, ini di satu sisi positif ya bagi Indonesia, tetapi juga di sisi market ini kan kebijakan-kebijakan seperti eh, hilirisasi lah kurang lebih seperti itu. Artinya nikel mentah tidak boleh diekspor langsung seperti itu. Ya, kita sebagai warga Indonesia tentu mendukung itu. Tetapi bagi corporate atau dalam tanda kutip investor luar negeri yang menanamkan sahamnya di Indonesia juga mereka akan berpikir ulang, waduh, apakah ada potensi ini perubahan-perubahan bisa nggak ditinjau ulang dan sebagainya kayak gitu kan. Karena kan artinya untuk mendapatkan nikel di Indonesia ya mereka harus bangun yang namanya smelter dan sebagainya dan itu biasanya butuh waktu. Ya, jadi ketika kita bicara mining
itu prospeknya bagaimana? Saya melihatnya tentu kebijakan pemerintah selanjutnya akan seperti apa kayak gitu. Ya, ini sangat bergantung. Tapi kalau misalnya kita bicara batu bara ya, mungkin agak berat ya, karena memang tahun 2021, 2022 sudah merupakan momentum mereka gitu ya. Dan perlambatan ekonomi global juga masih menghantui demand mungkin ya kemungkinan besar harga batu bara kan memang masih tetap tinggi ya. Tapi untuk naik lebih tinggi lagi juga mungkin sulit ya seperti itu. Jadi mungkin kita bisa fokus kepada saham-saham seperti metal. Tetapi boosternya dari mana? Boosternya dari kebijakan pemerintah selanjutnya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Coach Rafon. Kak Novel, ada yang mau ditambahkan? Udah, saya mungkin masih sama sih sebenarnya dan juga mendukung Oh dari ya, oke. Pak Rafon. Ya. Baik. Mungkin Kak Novel lah ya, yang selanjutnya ini ya, sektor dua saham apa saja yang berdampak positif saat menghadapi tahun pemilu? Oke, oke ini menarik sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita membahas rekomendasi sektor dari Bursa Efek sebenarnya memang nggak boleh gitu ya. Sebenarnya kalau memberikan eh, rekomendasi gitu, sebenarnya harusnya Parafon yang lebih Oh, lihai Pak dalam hal Rafon ini ya. sebenarnya. Tapi sebenarnya in general, mungkin saya cuma mau bilang aja sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga kalau eh, pasar saham itu kan bergerak volatil gitu ya. Artinya di tahun 2021 kalau tadi kita lihat bahwa ada sektor ketika suku bunga era suku bunga rendah itu yang diuntungkan adalah saham-saham yang di sektor teknologi gitu tentunya. Tapi itu juga nggak bakal bisa selamanya seperti itu ya. Bahkan di tahun 2022 udah mulai mengalami koreksi yang pada saat itu isunya adalah commodity boom ya. Artinya memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang sektor mana yang lebih baik gitu sebenarnya kita harus teliti juga gitu di dalamnya sebenarnya apa saja faktornya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang pemilu nggak serta-merta eh, di tahun 2023 atau 2024 nanti ini berarti sektor non cyclical yang bisa tumbuh gitu atau cyclical yang tumbuh gitu karena memang secara garis besar memang sebenarnya banyak faktor-faktor nggak cuma hanya pemilu saja yang bisa diperhatikan. Jadi memang lagi-lagi mohon maaf Bapak kalau misalkan saya belum bisa memberikan rekomendasi karena mungkin di sini ada yang lebih ahli yaitu Pak Rafon bisa Ya, membantu untuk iya. menambahkan. Terima kasih. Oke, silakan mungkin Coach Rafon mau tambahkan. Iya, kalau saya tadi seperti yang di awal ya mungkin bisa diperhatikan atau strategi sih taktis ya. Coba-coba ketika nanti em, mungkin masih ada tekanan makroekonomi 3 bulan ke depan ya, goncangan-goncangan ya, berita-berita di The Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan dan sebagainya. Dan bagi yang mempunyai risk apa ya, mempunyai eh, karakter investasi yang boleh menanggung resiko mungkin ya. Ya ini sekali lagi nggak bisa untuk diterapkan kepada semua orang ya karena resiko profil resiko masing-masing berbeda ya. Tapi kalau Anda yang mau agak mencoba untuk resiko, ya itu tadi saya bilang, coba untuk manfaatkan ya ketika suku bunga sudah peaknya itu di saham-saham properti seperti itu. Dan kemudian juga bisa dipertimbangkan juga saham konstruksi karena memang ya dua saham ini sepanjang tahun 2022-23 ya flat-flat aja gitu ya. Sementara saham-saham yang lain udah kemungkinan udah mengalami naik tajam dan sekarang yang lain itu sudah mulai justru berbalik turun lah seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ya, Coach Rafon dulu lah ya. Ini dari Haryanto ya. Bagaimana menerapkan prinsip investasi yang baik berkaitan dengan kondisi keuangan yang sehat dan keuangan yang baik, terutama setelah pemilu? Apa saja risiko berinvestasi dalam kondisi tahun politik? Wah, pertanyaannya banyak nih ya. Bagaimana memilih produk pasar modal sesuai dengan kebutuhan jangka waktu investasinya? Ya, itu, Pak Coach. Kira-kira Ya, apa pasti ya diborong semua? prinsip investasi yang baik, yang pasti yang pertama em, kita harus tahu dulu ya profil kita gitu. Jadi sekarang sekarang sih banyak orang-orang melihat orang lain ya. Oh, ada trading saham dalam sekian udah langsung mendapatkan cuan sekian gitu. Sekali lagi, apakah itu cocok dengan kita belum tentu. Sekali lagi ya, karena yang kita inginkan sebenarnya investasi yang sehat lah gitu.
Karena orang-orang mungkin benar ada juga yang dapat trading dengan cuan yang luar biasa, tetapi pengorbanannya juga luar biasa, pantangin market, apa, cut loss dan sebagainya. Jadi yang pertama itu. Nah, prinsip investasi yang baik itu kita harus tahu sampai sejauh apa resiko kita seperti itu berkaitan dengan kondisi keuangan yang sehat karena kita juga harus paham ya berapa dana yang bisa kita investasikan besar kecilnya kalau itu hilang seperti apa. Jadi yang pertama kita tahu dulu. Nah, dan yang kedua yang pasti kita tahu resiko dari suatu produk ya. Misalnya kita bicara dari reksadana, misalnya contoh tiga yang paling umum kan reksadana, obligasi, saham. Ya, yang mana pasti kita tahu bahwa yang paling sederhana yang paling risiko rendah mungkin reksadana ya. Setelah itu kita tinggal atur yang namanya jangka investasinya gitu. Misalnya saya mau berinvestasi untuk jangka pendek ya, berarti mungkin reksadana saham, reksadana saham, reksadana pasar uang, sorry, reksadana pasar uang, kemudian reksadana obligasi. Oke, saya mau beresiko, tapi saya mau masuk ke saham gitu. Tapi ingat time frame-nya ya untuk saham itu agak panjang. Dan yang kedua, juga setiap saham itu punya resiko beda-beda. Setiap saham punya resiko beda-beda. Tadi sempat saya sampaikan seperti properti ya, konstruksi itu resikonya boleh dibilang tinggi ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak cocok ya. Nah, kalau saya sih sebenarnya menyarankan paling simpel untuk yang benar-benar investment fund di saham ya, itu BRI dan BCA. Bapak Ibu mungkin boleh cek di kemarin saya lihat-lihat harga sahamnya dari tahun 2007 2008 ya. Setiap tahun BCA itu selalu cetak positif naikkan harga sahamnya. Ya karena memang perusahaannya bagus lah kayak gitu. Jadi gitu. Ketika ada resiko berinvestasi dalam kondisi tahun politik, ada resiko ya. Sekali lagi tanyakan kepada diri masing-masing. Kalau Anda tidak siap melihat turun naik seperti itu, better kalau di saham masuk ke saham-saham yang BRI, BCA seperti itu. Tapi kalau bagi teman-teman yang oh saya siap dengan resiko, oke. Ya, ada Warren Buffett sering bilang ketika ada kepanikan di situ dia akan masuk buy when others fear kayak gitulah. Tapi itu cocok bagi yang suka dengan resiko. Ya, silakan untuk seperti tadi, properti, konstruksi kayak gitu. Jadi menurut saya itu penting menanyakan diri sendiri. Yang kedua, time frame. Yang ketiga, kita tahu produk ini resikonya apa sih kayak gitu. Jadi kita bisa melewati tahun politik ya yang penuh ketidakpastian dengan cocok lah dengan profil kita. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Coach Rafon. Kak Noval, ada mau ditambahkan? Dari saya juga sudah cukup. Cukup ya. Oke, Ya. saya nyambung langsung ke pertanyaan berikut untuk Kak Noval ya. Ini dari Henny Tunggeleng di Makassar. Saya mengamati kalau banyak uang kecil beredar, ekonomi lagi ramai. Tapi kalau banyak uang besar beredar, ekonomi lagi sepi. Apakah fenomena ini tepat dan mengapa bisa demikian? Oke, uang uang besar beredar. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang investasi ya, terutama ekonomi gitu ya, kita lihat juga inflasinya gitu ya. Dalam artian di sini inflasi itu nggak selalu hal momok yang negatif gitu ya. Jadi ketika negara itu inflasinya eh, apa namanya eh, tinggi itu sesuatu yang eh, buruk, tapi ada juga yang bilang kalau misalkan inflasi itu ada yang baiknya adalah yang terkendali. Nah, terkendalinya ini bisa dilihat dari sisi mana aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat inflasinya naik karena permintaannya demand-nya tinggi ya. Jadi kan ada memang kalau misalkan kita berbicara tentang inflasi ya. Kalau kita berbicara tentang inflasi kan kita berbicara tentang uang gitu ya. Kalau kita berbicara tentang inflasi, inflasi itu ada dua faktor drivennya. Artinya cost push inflation atau demand pull inflation. Ya, jadi kalau cost push inflation artinya kan misalkan Ibu Henny membeli barang dari
Indomie tadi misalkan ya harganya berapa. Nah, kalau dari inflasinya itu menyebabkan harga Indominya itu naik ya dari segi produksinya, ya itu artinya kan akan menekan ekonomi gitu ya. Tapi kalau kita lihat inflasi dari sisi demand-nya ya, demand pull inflation, artinya ketika suatu permintaan terhadap Indomie itu meningkat ya, itulah kenapa sebenarnya harga Indomie itu meningkat. Jadi sebenarnya inflasi itu nggak cuman oh kalau dia tinggi berarti dia buruk dong. Nggak juga. Kita lihat juga di dalamnya itu sebenarnya dari segi mana yang dinaiknya. Apakah karena dari segi demand-nya yang naik kah atau dari sisi supply-nya. Jadi memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang inflasi atau jumlah uang yang beredar, kita juga perlu teliti di dalamnya seperti apa. Mungkin itu Bu Hendy. Semoga menjawab. Oke. Oke, baik. Saya ke Coach Rapon ya. Ini ya, pertanyaannya panjang juga nih dari Cahaya di Tangerang Selatan. Satu, pertanyaannya bagaimana rekomendasi diversifikasi investasi sebelum pemilu, saat pemilu, maupun setelah pemilu. Yang kedua, bagaimana strategi membeli obligasi, mengingat meski harga obligasi sudah turun, tapi suku bunga BI masih naik. Berarti harga masih bisa turun. Tolong rekomen timing beli yang tepat. Nah, nanti nextnya Kak Noval deh ya. Oke, Oke, gimana Coach? ya, ini pertanyaannya deep nih, dalam. Ya, jadi diversifikasi investasi sebelum pemilu, saat pemilu maupun setelah pemilu ya. Jadi yang pasti sebelum pemilu ya, pemilu ya kita langsung singkat aja ya, sebelum dan sesudah ya, karena saat pemilu mungkin maksudnya tanggalnya kan cuma 1 hari gitu misalnya. Ya sebelum dan sesudah. Jadi sebelum pemilu yang pasti kondisi penuh dengan volatilitas lah ya, volatilitas. Jadi better memang dimulai dari sekarang ya. Jujur ini saya sampaikan, eh, mulailah kayak dalam tanda kutip untuk persiapkan peluru ya, dalam tanda kutip ya. Saya ingat banget waktu yang pas COVID Maret 2020 tuh yang panik-paniknya ya, yang pasti pada saat ada volatilitas, yang pasti yang pada saat ada penurunan market ya, yang harus kita siapkan apa sih? Uang cash dulu gitu. Perkara nanti belinya timingnya seperti apa. Tapi kalau banyak orang yang misalnya nih saat kita mau mau ngadepin 3 bulan ke depan nih, nanti ada volatilitas nih. Terus kita masih ada saham ya, misalnya ya masih flat itu atau udah untung 1-2% better untuk dijual terlebih dahulu gitu. Jadi memiliki cash pada saat market down itu suatu gain ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang kalau yang teman-teman teknis di saham ya, eh, perhatiin aja dulu ini. Terlalu dini kalau langsung tembak sekarang. Perhatiin aja market dinamikanya Oktober November ya seperti apa. Better perhatiin ya, sambil teman-teman tuh siapin cash, jangan terburu-buru seperti itu. Ya, mungkin bisa sambil menunggu ya, bisa paling simpel dan yang paling mantap sih reksadana pasar uang, yang boleh dibilang ya hampir mendekati nol resikonya ya, hampir nggak bisa dibilang nol gitu. Jadi taruh di situ untuk melihat market ini seperti apa ya, apalagi rupiah melemah seperti itu. Nah, ketika dekat-dekat jelang-jelang pemilu ya, jangan lupa tidak hanya pemilu sebenarnya yang harus kita perhatiin. Tadi sempat berkali-kali di momen ini mengenai suku bunga, suku bunga, suku bunga. Sampai ketika let's say ada eh, bahasa-bahasa yang mengarah bahwa ada potensi suku bunga berbalik ya. Ya, itu kita bisa cash kita yang tadi kita sudah kumpulkan ya, yang sudah kita siapkan itu pelan-pelan kita bisa masukkan gitu. Jadi kita beli dengan harapan nanti setelah pemilu kondisi membaik akan rally kayak gitu. Ya, jadi sebelum pemilu ini masih ada 3 bulanan, strategi kita defensif, defensif. Nanti jelang pemilu atau saat pemilu ya, atau beberapa saat setelah pemilu oke nggak apa-apa. Mungkin kita akan ubah agak sedikit aktif kayak gitu. Yang kedua, strategi membeli obligasi, mengingat meski harga obligasi sudah turun, tapi suku bunga BI masih bisa naik, berarti harga masih bisa turun. Iya. Jadi kalau obligasi kan memang korelasinya dengan suku bunga ya, kayak gitu. Nah, memang ini dari hintnya BI, petunjuknya BI ini kan naikin jadi 5,75 jadi 6%. BI mungkin mungkin dibilang, mereka bilang mungkin masih ada satu kali lagi ya untuk ngejaga yang namanya rupiah. Ya. Saya mau bilang gini,
di 5,75 sebenarnya itu udah level-level yang sudah tinggi ya. Kalau kita balik ke sejarah gitu. Jadi sebenarnya ini bermain kita bukan kayak misalnya dari level bawah sedang mau naik gitu, tapi sedang ini kita sudah di atas mau turun, tapi belum belum turun nih masih ada naik dikit doang gitulah kurang lebih ya. Jadi kalau di obligasi ini momentumnya nanti ya adalah ketika memang misalnya suku bunga BI itu dinaikkan sekali lagi, menurut saya itulah saat untuk beli. Kenapa? Karena udah 6%, 6,25% itu udah cenderung tinggi gitu ya. BI juga tidak ingin menghancurkan yang namanya konsumsi gitu dengan terlalu tinggi. Jadi strateginya sama seperti saham untuk obligasi, lihat dulu aja beberapa bulan ini, 3 bulanan ini kayak gitu. Tapi kalau disuruh antara obligasi dan saham ya, kalau saya boleh kasih pendapat ya, untuk tahun 2024 setelah pemilu ya, saya lebih condong atau lebih favorit saham. Karena apa? Karena 2023 tuh obligasi, tahunnya obligasi. Kalau teman-teman lihat tuh 2023 itu obligasi ramai sekali. Gitu. Saham tadi sideways kita lihat ya 2023 IHSG 66, nah, begitu 7.000 balik lagi 66 7.000. Tapi oke, saat-saat ini mungkin obligasi lagi turun, tapi dia udah nikmatin return yang banyak sih di tahun sepanjang 2023. Itu kurang lebih recap review dari saham dan obligasi, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ini yang bertanya Pak Cahaya ya. Oke, mungkin nextnya ini Kak Noval ya. Ini pertanyaannya juga masih dari Cahaya ini. Memperhatikan US Treasury yield yang naik, ternyata emas atau gold itu juga naik. Biasanya keduanya berlawanan pergerakannya. Mengapa berbeda saat ini? Sampai kapan? Yang mana yang lebih cerdik untuk investasi? US bonds atau gold? Gimana Ya, Kak Nova? oke. Menarik nih pertanyaan dari Bapak siapa tadi? Pak Cahaya, Cahaya ya. Oke, cahaya. Iya, oke. eh, baik. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang yield obligasi itu kan eh, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang belum familiar gitu, yield obligasi ini kan sering dikaitkan dengan kondisi perekonomian suatu negara. Gampangnya Amerika Serikat gitu ya. Nah, ketika si yield obligasi ini naik ya, itu kan sebenarnya bisa dikaitkan dengan dua hal. Apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara ini meningkat atau sebenarnya justru yieldnya naik karena investor cenderung lebih mencari aset investasi yang lebih aman seperti ya yield obligasi itu, obligasi pemerintah Amerika Serikat sendiri gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang menarik di tahun 2023 ini. Tadi benar kalau misalkan para pon bilang bahwa sebenarnya yield obligasi kita, yield obligasi Amerika Serikat ini sedang naik gitu ya. Sebenarnya memang ya karena di tahun 2023 ini ya khususnya di Amerika Serikat sana banyak isu-isu ekonomi ya. Adanya tren kenaikan suku bunga ya, kemudian juga ada beberapa ketidakpastian ini kan bakal mendorong investor yang biasanya sebelumnya eh, lebih cenderung melakukan investment di risk asset seperti saham itu beralih ke safe haven seperti salah satunya adalah yield obligasi. Nah, ini juga sebenarnya yang berkaitan dengan gold ya. Saya sebenarnya nggak begitu memperhatikan pergerakan emas, tapi karena lagi-lagi isunya tentang safe haven gitu ya, pasti sejumlah investor itu pasti akan menaruhkan saham atau portofolionya untuk investasi yang cenderung aman dan memberikan return yang lebih pasti. Nah, karena di 2023 ini banyak ketidakpastian ya, pasti ya inilah yang juga menggerakkan gitu ya, menggerakkan dari eh, permintaan atau demand supply dari gold itu sendiri. Jadi memang kalau misalkan dikatakan sebenarnya sebelumnya berlawanan pergerakan ini, saat ini sudah mulai searah gitu ya. Jadi jawabannya adalah ya lagi-lagi kita kaitkan dulu sebenarnya situasi yang terjadi secara makro itu seperti apa gitu ya. Nah, yang menarik juga sebenarnya dari yield obligasi ya. Yield obligasi itu kan acuannya sebenarnya 10 tahun. Kemudian dari sisi lainnya ada short term 2 years note ya atau yield obligasi dengan tenor 2 tahun. Jadi ada teori menyatakan di mana ketika yield obligasi yang tenor 10 tahun itu bahkan dikalahkan oleh yield obligasi yang tenor 2 tahun, ya ini adalah kemungkinan namanya inverted yield ya. Artinya ketika yield obligasi dari 2 tahun malah lebih menghasilkan dibandingkan dengan 10 years. Ini sebenarnya sinyal bahwa adanya ketakutan pasar di tahun 2023 ini. Sebenarnya memang kalau kita kaitkan, lagi-lagi tadi sudah disebutkan isunya banyak ya. Jadi memang
pergerakan yieldnya salah satunya adalah yang menjadi menarik di tahun 2024 mendatang. Begitu mungkin jawaban dari saya. Semoga menjawab Pak Cahaya. Oke, baik. Terima kasih Kak Noval ya. Mungkin ini yang terakhir juga cocok nih buat Coach Rapon aja lah ya. Dari Lina Aminah ini mau nanya, beli saham ini beli di Ajaib atau gimana rekomendasinya atau apa gitu ya. Kalau saya sih aplikasinya pakainya SFast lah begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang SFast ini ya, Coach Rapon. Ya, ya, Esfas ini kita dari Surya Fajar Sekuritas lah ya. Jadi ibaratnya sih sebenarnya kita anggota Bursa Efek Indonesia lah ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membeli saham, kalau saya sih secara pribadi ya mau beli di mana aja yang penting analis saja benar dan kita dapat cuan sih, ya gitu kurang lebih. Jadi kita Ya, ya. eh, dari produk Espas ya, dan kita sejauh ini memang apa sih yang kita dorong, apa sih yang kita coba lakukan ya. Memang kita pemain baru juga dan kita eh, di tahun ini kita mencoba untuk eh, menguatkan sisi edukasi ya. Kita punya program solusi biasanya buat teman-teman yang mahasiswa, kuliah atau beberapa juga teman-teman dari sini. Nah, terutama kita juga melihat seperti teman-teman atau masyarakat yang belum berinvestasi di pasar modal, belum tahu di pasar modal, kita mengarah ke arah-arah sana lah, kayak kurang lebih seperti itu. Sehingga kita coba juga membahasakan, memberikan pemahaman dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Seperti itu ya, kurang lebih Pak, untuk apa sih kita Surya Fajar Sekuritas atau dengan platform SFAS kita. Baik. eh Mungkin Bu Lina saya tambahkan aja ya. Jadi nanti bisa hubungi ini Vena ini ya. Mungkin Vena nanti bisa kasih link untuk belajar kalau Bu Lina mau tahu tentang saham apa yang cocok ya. Dan di dalam Advance itu kita bisa belajar mengenal, mengetahui dan bisa tahu bagaimana memilih saham yang tepat. Nah, itu yang saya dapat itu sebagai rekomendasi juga kalau teman-teman yang belum mengerti bagaimana tentang bermain saham, mengerti tentang apa saham yang mana mau dipilih. Nah, Esfas ini membantu kita mendapatkan satu edukasi gitu ya melalui video-video yang kita bisa belajar. Jadi Bu Lina bisa silakan hubungi mungkin Vena di sini sebagai ininya untuk bisa membantu di sana ya. Silakan juga masuk mungkin ke link itu. Oke, baik. Ini pertanyaannya sudah habis ya. Saya mungkin minta tolong Coach Rapon atau Kak Noval ini kasih saya kira-kira siapa pertanyaan 5 pertanyaan yang terbaik ini ya. Mungkin dikasih direct chat ke saya gitu. Saya umumkan ini ya. Gitu. Siapa yang mau kasih ini Coach Rapon atau Kak Noval ini? Mungkin dibagi aja Pak, biar lebih adil. Saya dua nggak apa-apa, misalkan Pak Rafon tiga gitu. Karena berhubung pertanyaannya Oh lebih iya. banyak ke Pak Rafon tadi. Oke, baik. Kalau gitu, Kak Noval boleh pilih dua dari. Nah, sebenarnya ada pertanyaannya. Jadi berarti pilihnya saya kasih bagaimana ini? Ada pertanyaannya di ini dikumpulin terus bagi dua begitu dan tiga. Atau Kak Noval pilih dua yang pertama dulu. Nanti setelahnya saya baru nyambung ke ini. Mungkin dari saya pilih dua kali ya Pak ya, dari yang sudah Ya, ditanyakan tadi. oke. Langsung sebut aja juga nggak apa-apa lah. Oke, Nanti biar eh, Coach Akun bisa ini pilih ya, yang ya. lainnya. Yang pertama mungkin dari Bu Heni ya, tadi pertanyaannya cukup bagus tuh, terkait tentang inflasi dan juga mata uang. Itu menarik sebenarnya kalau kita bahas tadi. Oke. Itu Ya, Henny satu. yang namanya Henny nanti hubungi itu Vena ya. Hubungi Vena. Oke, Terima yang kasih satu banyak lagi. Bu Heni. Satu lagi mungkin tadi Pak Cahaya. Oh, Pak Cahaya. Ya, Oke. ya itu Ya, mungkin dari silakan saya. hubungi Vena ya. Oke, baik. Coach Rapon, kira-kira 3 penanya yang menurut Coach Rapon baik nih hari ini. Sebentar, tadi ada Pak Oh, sorry. Arianto, Tadi ya.
Ya, ini ada satu yang direct ke saya dari Pak Edi Kimbi. Pertanyaannya tadi sektor dua saham apa saja yang berdampak positif. Nah, ini nggak keluar di umum nih karena Oh, direct ke saya nih. Jadi ini pertanyaannya Pak Edi Kimbi ini yang direct ke saya. Ada pertanyaannya sektor dua saham apa saja yang berdampak positif saat menghadapi tahun pemilu. Nah, ini pertanyaannya direct ke saya soalnya. oke. Jadi tadi saya lihat ada pertanyaan dari Pak Haryanto ya. Pak Haryanto tadi Ya, mengenai eh, apa namanya strategi ya. ya, Apa sih namanya sorry. Prinsip-prinsip investasi seperti ya. itu. Oke. Itu itu kemudian tadi Pak Cahaya udah tadi ya. Cahaya udah. Baru kemudian Bu Heni juga udah. Kemudian tadi ada dari Pak Hanwi ya prospek saham banking dan mining. Ya. Satu lagi tadi ada dari ya berarti dari Pak Edi Kimi satu lagi. Oh, Pak Edi. Ya, oke. Silakan bagi yang sudah disebutkan hubungi Vena ya untuk siap-siap masuk saldo 100.000 dari sponsor kita. Oke. Baik, Vena terlempar keluar ya. Oke. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sebelum kita akhiri mungkin dari pembicara ada mau kasih closing statement dulu dari Coach Rapon ada? Ya, closing statementnya yang jelas memang pemilu secara historikal disertai dengan yang namanya volatilitas dan tekanan. Tetapi sekali lagi ya itulah pasar ya, ketika ada tekanan justru memunculkan yang namanya investasi sehingga kita tentu harus memiliki strategi yang tepat yang dicocokkan dengan profil resiko kita masing-masing. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kak Noval, mungkin ada closing statement-nya, Kak? Ya, dari saya juga kurang lebih sama. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang pemilu ya, pasti ada volatilitas gitu ya. Baik tadi sudah dijelaskan bahwa biasanya sebelum pemilu itu cenderung wait and see, tapi kemudian pasar tuh akan cenderung merespon positif ya. Karena memang sebenarnya siapapun nanti presiden yang terpilih dari beberapa periode selanjutnya pasti akan lebih ke arah pro pertumbuhan gitu ya. Artinya nggak bakal ada yang berdampak negatif ke market. Karena memang kalau misalkan kita berkaitan dengan pesta demokrasi, tentunya semua halnya positif, termasuk juga dari secara historis kita bahwa IISG kita lihat tadi sudah tumbuh gitu ya, meskipun sebelumnya sudah mengalami krisis ya, dan juga tentunya tadi kita perlu perhatikan juga gitu ya di ke depan nanti adakah peluang dan juga tantangan yang perlu diperhatikan ya. Jadi tentunya pastinya selama perekonomian suatu negara itu positif dan juga situasi politiknya juga kondusif gitu ya, pastinya akan terdampak positif juga pada market. Itu saja mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Coach Rapon. Coach ini ya, Pak Noval ya. Baik, teman-teman yang sudah yang memenang, tolong nanti hubungi Vena ya. Kepada Vena ya. Jadi silakan nomornya sudah ada dan nanti kita akan foto bersama. Tapi sebelum itu mungkin saya kasih kesempatan. Apakah Vena ada pengumuman buat disampaikan dulu, Vena? Halo, thank you banget. Sorry, tiba-tiba tadi ngehang banget loh laptopnya. Ya, Ya, nggak tadi apa-apa. yang para Kejauhan sih ya. pemenang, ya tadi yang para pemenang tolong hubungin saya ya tadi ke nomor yang berikut, yang 0821 4748 6926. Tadi ada 5 orang ya, Heni, Cahaya, terus siapa lagi ya? Andy Kimbi, Oh, Edi Kimbi ya. Haryanto, Oh, Haryanto. Haryanto. Lagi satunya siapa Oh, ya? satunya tadi ini. Kalau tidak salah ada itu. Siapa? Hanwi ya? Hanwi namanya ya? Oh, Hanwi. Namanya ya Hanwi. Oke, baik. Terima kasih buat dari Pak Hari dan Pak Rapon dan juga Pak Naufal yang udah mengisi acara yang sangat luar biasa ini. Saya sebagai PIC Gate CD mengucapkan terima kasih sekali. Namun teman-teman jangan ada kemana-mana, kita akan foto bersama dulu ya.
Dan juga untuk bulan depan kita masih ada sesi workshop yang menarik lagi. Tetap berada di dalam grup kami dan tetap selalu mengikuti acara-acara dari Git CD kami. Oke. Kita foto bersama ya. Ya, Boleh silakan semuanya aktifkan teman-teman kamera. ya buka. Ya, muka cantik dan gantengnya ditampilkan biar terpampang gitu ya. Oke, yang lainnya belum pada buka. Oh, masih di jalan kali. Hmm. Oke, yang lainnya Ko Edi Kimbi, Pak Keng Fui, YG, Yoga, Oppo, Hanwi, Pak Joni, Bu Sri, Pak Prijadi, Pak Yadi. Pada nggak bisa buka ya? Oke deh, nggak apa-apa. Saya screenshot ya. Wah, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya Ya, ya. Dan sekian dari pada hari ini. Dan terima kasih sekali. Jangan lupa tetap ikut terus untuk di acara Git CD ya. Dan juga bisa follow IG-nya Git CD, gidb.cd dan juga Gema Kebijaksanaan. Di situ ya, akan memberikan informasi mengenai acara-acara untuk berikutnya. Oke, untuk IG Gema Kebijaksanaan boleh diketikin ya kok. ya, silakan Gema Kebijaksanaan Instagram dan YouTube sama Gema Kebijaksanaan. Oh, sama ya. Ya, Oke. Oke deh, baik. Sekian itu aja. Terima kasih ya.